Tiba-tiba ada suara, aku akan mengirimkan orang untuk membaptismu yang lebih daripada kamu. Ini terus saya mulai membuka Alkitab, saya membuka Al-Quran. Ini saya ngomong apa adanya. Saya mencari Tuhan lewat pengetahuan tentang Tuhan lewat agama-agama yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya saya bertemu dengan satu nama yang terakhir itu adalah Yesus. Saya bertemu Yesus itu tidak ada bimbingan dari satupun pendeta. Saya bertemu Yesus dan saya pertanyakan dia. Saya bilang dalam doa saya, Jesus, if you are the way, the truth, the life, show me. Dan pelan-pelan saya kayak dikasih bimbingan. Akhirnya saya pikir-pikir, apa saya masuk Kristen ya? Tadinya sih janganlah. Nanti kalau ke Kristen gereja mulu setiap minggu. Kalau gue nggak gereja ntar gue dihujat lagi. Gue bilang, sudahlah, masuk nggak ya? Lama bro, 4 tahun 4 tahun saya menolak. Sampai satu hari saya ngerasa, oke, kalau Tuhan bilang saya harus masuk Kristen, berfirmanlah, istilahnya berkatalah kepada aku. Tiba-tiba ada suara, aku akan mengirimkan orang untuk membaptismu yang lebih daripada kamu. Ini true story, lebih daripada kamu. Dan saya bisa buktikan omongan ini karena memang ada faktanya. Lebih daripada kamu. Dalam hati saya mikir, lebih daripada saya apaan ya? Tiba-tiba teman lama saya nelfon, namanya Rex Winarno. Den, apa kabar? Baik Ji. Iyo. Kau katanya di Jakarta ya? Saya di Jakarta ini. Iya, saya dengar-dengar kau dulu bandar narkoba ya? Iya. Sekarang saya sudah bertobat dan saya sudah jadi pendeta katanya. Oh puji Tuhan, saya bilang, kau tahu dulu ya saya punya kelakuan, saya itu begini, begini. Saya sampai denger aja, buset dosanya banyak amat ya orang. Iya kan? Ketemulah kita di Plaza Senayan City, ngobrol, angin apa, ketemu, tiba-tiba merinding gua. Kayak ada energi gede. Terus dia ngerasa juga. Soalnya aku ngerasa, tiba-tiba dia ngomong, lu ngerasa itu gak Den? Iya lagi. Ini merinding lagi nih. Jadi gini Den, gua dapat kayak semacam panggilan, gua disuruh cari lu untuk baptis lu. Terus aku diem kan. Nanti tanya aja Pendeta Rex Winarno. Terus aku liatin dia, kok tunggu, berarti dia lebih besar apanya ya? Orangnya segini tingginya, sampai coba aku berdiri dulu Rex, masih kecil ya, apanya yang besar? Tiba-tiba setelah itu saya pulang, saya diem, iya apa enggak, baru dosanya lebih besar dari saya. Saya itu sombong sama dosa saya, dia harus lebih sombong lagi. Tuhan Allah, ampun, itu semua punya dosa. 10 perintah Allah dia sudah langgar itu. Mungkin 11 ya tidak ada. Oh itu saya juga tidak mengerti kalau dia masuk neraka kayak bagian mana itu. Waduh, betul-betul itu orang itu. Jadi dari situ gue dibaptis sama dia. Tiba-tiba gue mulai ngerasa bahwa oh, saya ngerti kenapa Yesus datang kepada orang yang berdosa. Dan kenapa saya dibaptis sama orang yang lebih berdosa gitu loh. Dan dari situlah saya mulai memperbaiki hidup. Sampai saya mau menikah sama anak orang kaya. Di situ saya mulai dapat bimbingan. Sampai saya bertemu istri saya tercinta Olivia. Sampai akhirnya saya menjadi konten kreator.
Sampai akhirnya saya walaupun struggle punya anak, 3 kali keguguran istri saya, akhirnya saya dikasih anak yang cantik. Lebih smooth, lebih ringan. Saya tadi baru saya ngobrol sama mamamu kan, saya bilang semenjak saya mulai mau dengar Tuhan, saya mulai mau ya minimal put my faith di situ. Saya mulai ngerasa saya itu jalan, beban saya nggak saya pikul sendiri. Saya merasa ada tangan yang membantu saya memikul. Dengan gentar dan takut aku masuk ke hadirat. Terus pipi tuh di tanah gitu. Terus saya nangis. Tiba-tiba saya ngomong, berbisik pada bumi. Tiba-tiba loh, ini kalimatnya itu keluar sendiri, tapi didengarkan oleh langit. Hilang. Saya hilang di situ. Saya ada saat masuk ke satu dimensi. Mungkin dimensi itu saya menganggap itu mimpi. Saya itu bertemu dengan diri saya sendiri. Kemudian saya merasakan energi yang besar. Sampai akhirnya saya masuk ke hadiratnya Tuhan. Terakhirnya saya masuk ke sana. Soalnya saya ingat banget, sebelum saya masuk ke pintu itu, saya ditanya yang dimensi ini ya, harta ambil, nama besar ambil, udah nggak ada juga. Saya bilang ini ambil, ibu, saya diem. Saya cuma ngomong, saya tahu saya tidak kembali. Saya titip mama saya baik-baik. Saya sudah gagal. Tuhan lihat hati saya. Dulu dia cuma tergores, saya bisa sembuhkan sendiri. Berkeping-keping hancur. Bagaimana cara saya memulihkannya? Maka saya memutuskan untuk pergi. Dan saya menganggap saya adalah pria yang gagal. Akhirnya silakan, ibaratnya masuk gitu. Begitu masuk tiba-tiba badan gue tuh kayak zek gini. Terus tangan gue tuh kayak gini. Terus gue ngomong dengan gentar dan takut, aku masuk ke hadiratmu. Di situ gue baru ketarik bangun gitu. Gue kayak ngerasa mimpi ya gitu. Sampai akhirnya setelah pendaki itu menemukan gue turun tuh dengan keadaan robek-robek. Ternyata udah dicari gue sama Basarnas. Ketemulah di bawah. Terus tiba-tiba ada suara di langit. Lihat ke atas, gue lihat ke atas. Ini gue merasakan asli. Dan gue gak bisa bilang ini mimpi, karena dalam kondisi sadar tiba-tiba, berjalanlah lurus pada kebenaranku, maka engkau akan melihat semuanya. Dadaku ini begini. Di sini energi besar. Ini bisa rasa dong, nggak mungkin nggak kan badan ya. Muter, dingin, joy, happiness, air mata jatuh, kesesakan, angkat semuanya. Pertama kali gue mengalami hal itu. Dan bro, nggak tahu orang-orang yang pernah ngerasain itu candu, tau nggak? Enak banget rasanya. Itu semua tuh ringan bro. Jadi ibaratnya nih ya, kalau kalian ngerasain itu pengen lagi. Cuma sampai sekarang belum lagi kayaknya. Ya kan, jangan sudah ya. Saya takut ya. Maaf. Karena proses untuk kesana itu beratnya minta ampun. Setelah itu saya pulang, itulah saya mulai banyak dapat tuntunan dari